Ya, selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Di sini aku bakal bahas Prakom Week 9 yang kode B1. Ya, materinya tentang method offline mall. Jadi kan mall ini kan basically ini ya, kita mau nyelesain persamaan diferensial parsial. Di sini ada persamaan diferensial parsial, kita ubah jadi persamaan diferensial ordiner. Ya, udah jadi eh, ini aproksimasinya kayak gini. Ini BCC-nya kayak gini. Oke, bentar ya, kita langsung input data dulu aja berarti. Copy and import untuk lagi. Input data dulu, bentar ya. Dan ini. Ya, oke, ini buat nomor 4. Ya, nanti aja lah. Oke, ini buat data. Terus kemudian kita bikin fungsinya, teman-teman. Function. Oke, di sini berarti kita ubah jadi persamaan diferensial yang ordiner ya. Berarti def OD. Argumennya, bentar ya. Argumennya bentar. Nah, berarti di sini. Ini ya, berarti DCADR. BC-nya dulu aja deh, BC-nya dulu. BC-nya dulu berarti ini, BC pertama berarti C0. C0 itu sama dengan 4 dikali C, 4 dikali C1, 4 kali C1 dikurang C2. Oke, C2, C2 lagi. C yang terakhir yang ini, BC kedua. C yang terakhir berarti C minus 1 sama dengan KG dikali UD. Oh, 1. KG dikali UD. Ini per DE, per DE plus 4 kali C min 2 dikurang C min 3. C min, C min 3 dibagi di sini 2 kali DR. Ini 2 kali DR. Ini per 3 per 3 per 2 kali DR ditambah G dikali H per D. Nah, oke ya, berarti kita ada C sama ada R. Nah, di sini kan kita kan persamaan diferensial kan jadi ini ya, jadi kayak DCDT gini kan. Berarti bagian sininya T, yang bawah ini T kan. Sini T, terus yang atasnya berarti C. Nah, terus di sini ada DR ya. DR itu, oh ya, jadi kan di sini nanti ada variasi radius ya. Variasi radius, variasi H. Oke, berarti kita masukin dulu ke argumen. Radius, H, kemudian KG ya. KG dan DE. Ya, dan DE. Nah, terus karena di sini R berarti R kecil itu adalah Embedding Space. Spelling space dari 0 ke R sebanyak R ya. Makanya ini ya sebenarnya. Cuman karena kita nanti ada variasi jari-jari, jadi better kita masukin ke argumen gitu. Banyak R dan DR itu
DR itu adalah R1 min R0. Nah, ini oke, dilanjut. Berarti DCDT, DCDT kita bikin ini dulu ya, MP zeros, dan C. Terus berarti kita habis itu buat buat masukin ke MP zeros-nya. Berarti for I in range satu di len C min satu. Ya. Kenapa dari satu? Karena kita kan mau ngisi di bagian C1 karena gini, C0 kan ini ya, C0-nya kan ini, C0 ini, dan C yang bagian terakhir itu ini, sesuai boundary condition. Jadi C yang pertama sampai C yang sebelum min satu ini, kita pakainya kita pakainya yang rumus ini, teman-teman. Nah, ini berarti DCDT untuk C dari satu sampai sebelum min satu, yang kayak gitu. For I dan DCDT, terus kemudian DCDT di indeks I sama dengan, nah ya udah kita masukin ini berarti DE dikali eh, berarti CI plus satu dikurang 2 dikali CI ditambah CI min satu. I min 1 dibagi bagi DR kuadrat ya, DR kuadrat. Bagi DR kuadrat plus DE per RI. R-nya kan ini, R span, span RI DE dikali kali C I plus satu dikurang C I min satu per 2 per DR. Oke. Nah, return DCDT. Oke. Nah, jadi ini kita udah ubah ya. Kita ubah dari persamaan diferensial ke bentuk jadi kayak macam ini ya, persamaan diferensial ordiner. Nah, ini BC-nya udah kita masukin. Terus kemudian kita buat seperti biasa, kalau ordiner berarti kita pakai ruang kota. Kota def RK. Nah, berarti kita perlu bikin kotak kosong dulu, teman-teman. Buat hasilnya nanti kan. Gestor itu NP zeros. NP zeros sepanjang panjang ini sih. T ya. T-nya itu berarti T span ya. Panjang T span dan sama IC-nya ya. Sebenarnya lan IC. Nah, bentar ini kan IC belum kita define. C belum kita define. Terus untuk C store yang awal, kan DCDT ini kan ya istilahnya kan parsial ya nanti kan parsial tapi kita ubah jadi ordinary ini. C store yang awal bagian berarti itu yang awal tuh IC ya, yang awal tuh IC. Terus ini kita copy aja dulu. Nah, ini RNP zeros, sorry ya, define name IC ya, bentar. Berarti di sini kita main for lagi, for I in range eh, dari nol sampai len test span main. Oke,
Oke, mungkin ini kenapa tes PAN, samanya juga kenapa tes PAN, karena kan di sini tuh DC DT ya, DC DT. Jadi udah nggak ada ini, maksudnya kita udah nggak fokus ke DR-nya. Jadi di sini di bagian dev yang pertama ini, yang OD ini, kita tuh ngubah D ini ya, ngubah ini D kuadrat C per DR kuadrat itu jadi bentuk kayak gini. Nah, jadi kita udah ngubah per DR-nya. Tapi kan kita masih bentuknya DC per DT nih. Bentuknya DC per DT. Nah, DC per DT-nya itu kita analisnya di RK ini. Jadi kita kenapa C-store-nya ini di sini NP0-nya itu lantai span. Nah, kenapa C-store 0? Jadi ini kan kayak istilahnya tuh kayak initial condition-nya teman-teman ini nih. Jadi di lantai span di mana di 0 itu adalah C-in. Nanti kita masukin C-in sebagai IC gitu. Nah, ini 0 sampai lantai span. Udah kita berarti eh, masukin rumah kota ya, rumah kota biasa berarti di sini rumah kotanya OD. Ini ya rumah kotanya. OD, codingnya berarti pakainya Tespan, kan Tespan ke I. Nah, C-nya C-store, C-nya C-store I. Kan matriks ya, matriks eh, dua kali dua gitu. Bukan dua kali dua sih, maksudnya ada baris, ada kolom, bukan cuma baris doang. Udah I, C-store I, dua, RH, KG, DE. Oke, RH, KG sama DE. Terus yang kedua, ini K2, K2 ini berarti ditambah ya, ditambah setengah DT. Setengah DT, gestornya ditambah setengah, sini eh, tambah setengah K1 kali DT. DT-nya udah ada di sini. Oke, sama yang K3 berarti sini K3, K3 berarti K3 sini dibuatkan 2 dan K4. K4 berarti nggak perlu di setengah ya. Ini si K3. DT. Oh, sorry. Nah, ini C. Lalu berarti di sini buat kalkulasinya C-store di I+1 karena kita mulainya dari 0, I+1 atau teman-teman bisa sih di sini dari 1 terus yang di sini C-store I gitu sama aja. C-store I+1 di sini titik 2 sama dengan C-store yang ke I titik 2 plus seperenam. Seperenam dikali K1 ditambah 2 kali K2 ditambah 2 kali K3 ditambah K4. Seperenam berarti kali DT. Terus kita kalkulasi ulang C-store 0, di mana C-store yang ke 0 itu kan ini ya, yang ke 0 kan ini, C-store yang ke 0. Nah, berarti di sini jadi C-store titik 2,1. Itu sebenarnya nggak perlu ini tuh nggak apa-apa sih teman-teman. Kayaknya salah satu aja, saya ingat tuh ke salah satu aja. Teman-teman bisa define di sini atau define di bagian bawah gitu. Ini sama aja sih. Ya udah kita buat menegaskan aja. Kita tulis ulang nggak apa-apa deh. Di sini berarti min satu tuh ini ya, min satu dengan tahu ubah jadi C-store.
Ya udah ya, berarti kita return just store. Oke, berarti RK-nya di sini ada IC. Terus karena ada variasi-variasi tadi, ya ada variasi-variasi ini berarti kita tambahin di sini R, H, K, G sama DE ya. Oke. Nah, kemudian apa lagi nih? Berarti kan kita udah sekarang kita mau ngitung persen Riemann water. Nah, di persen Riemann water ini ada integral ya, berarti mau nggak mau kita berarti main Simpson nih, teman-teman. Oke, berarti kita define dulu def Simpson. Simpson, ya nanti. Oke, di sini aku selalu ini ya, selalu dikasih apa namanya R sama DR banding plus DR, karena ini mungkin nanti ada argumen ya, ada argumen R karena ada perubahan radius, di variasinya ada perubahan radius, jadi R sama dengan V0 student, V0 sebanyak NR dan sama F sim, sim itu V0. Nah, oke, berarti for I in range. Berarti range-nya tuh berarti R span ya, sepanjang dan R span dan R. Nah, ini kan yang diintegralkan C sama R ya, C kali R. Berarti nilai FRI ini itu adalah C dikali RI. Ya, C-nya belum ada. Ya udah kita masukin ya berarti C sama R di sini. C sama R. Oke, udah berarti for I in range. Berarti kayak biasa kita main Simpson if I sama dengan nol, if I sama dengan nol, or I sama dengan R span min 1. Ini berarti F sim I sama dengan RI. Oke. Terus kemudian elif I modulo 2 sama dengan nol. Nah, berarti ini yang genap ya. Yang genap berarti F sim I sama dengan 2 kali FRI. Else itu yang ganjil. F sim I sama dengan 4 kali FRI. Oke, berarti eh, integralnya itu nanti n plus sum F sim. Nah, atau enggak di sini sama aja juga bisa sih. Nah, yang jelas F sim dikali DR per 3, DR 3, terus berarti persen demand water itu ya apa ya? Demand waternya itu berarti 2 dibagi R kuadrat, R kuadrat dikali C in, dikali, dikali ini ya, dikali hasil integralnya ini, berarti dikali INT, dikali 100. Nah, C in, di sini ada C in ya, di sini ada C in, sedangkan tapi itu nanti di nomor 4 ini tuh ada variasi check-in juga teman-teman. Berarti jadi check-in-nya ini kita masukin argumen. Pokoknya yang ada variasi-variasinya yang kita suruh ada perubahan-perubahan variasi itu kita pasti masukin ke argumen nanti biar kita gampang ubah-ubahnya gitu. Ini Riemann water R.
Oke, udah. Terus berarti return remind water. Jadi kita kalau manggil Simpson nanti keluarannya udah hasil dari remind water. Nah, oke. Oke. Udah berarti kita nomor satu ya. Nomor satu tuh nggak suruh ngapain sih aku lupa. Jadi kita suruh nyelesain, terus habis itu kita plot pakai Value Show. Calculate print and kalau plot per konsentrasi. Ya, jadi berarti kan ini ya. Ini kita selesaiin, terus nanti kita hitung remind waternya. Oke. Berarti nomor satu. Nah, di sini nomor satu ya. Nomor satu. Nomor satu itu berarti udah kita panggil berarti C, hasil C. C itu adalah hasil rumah kota dari ini ya berarti ya. Hasil rumah kota dari, nah itu tuh ini ya. Hasil rumah kota dari, tapi bukan IC. Nah, IC-nya kan tadi jadi C in ya. C in berarti ini 0,2. Nah, tapi bukan C in ya. Karena di sini kan bentuknya matriks. Nah, tapi berarti pakai yang udah di matrixin teman-teman. Berarti pakai yang ini nih. Yang ini udah ada, yang udah dikasih nih. CI adalah NP1 selain R span kali C in. Nah, berarti di sini CI ya. Sini CI. Nah, udah ini nomor satu. CI R H K D E. Coba bentar ya, kita aran dulu. Ya, oke. Terus berarti PLT figur. PLT figur ke nol ya pertama ya. PLT figur ke nol. Time show. PLT show. Bentar aku lupa ini perlu ditranspose atau enggak. Kita coba dulu aja. C, berarti C mapnya ini Z, C, Z ya ini template lah ya, C, Z. Extendnya berarti dari nol ke T final, terus ke R, kan kotak ya, dari nol T final, R sampai nol. Hmm, dengan aspeknya, ini sebenarnya aspeknya coba auto teman-teman, auto bisa, tapi aku pakainya aspeknya T final per R, kayak gini. Harusnya auto bisa sih, aspeknya T final R. Interpolationnya berarti big ya. Interpolation. Salah sini. Ya, BLT color bar, BLT title. Ya, berarti nilai C pada berbagai berbagai waktu dan posisi untuk kayu jenis satu ya. Posisi radial kayu jenis satu. Nah, misal gini, kayu jenis satu dengan PLT X labelnya ini waktu, jam, PLT label, label itu posisi radial, posisi radial. Ya, ini posisi radial. Gitu. Oke, sepertinya kebalik. Jadi kayaknya harus ditranspose. Coba bentar ya, NP transpose. NP transpose C. Ya, ini. Nah, oke, udah sama ya. Oke, ini buat nomor satu. Oh ya, kurang remind water ya, remind water. Berarti remaining water.
remaining water. Oh, kita bikin NP zeros dulu. Nanti kita main for ya. For loops NP zeros, length span. Oke, NP span berarti for i. Oke, salah. For i in range. For i in range, length span. Length span berarti remaining water. Kita isi remaining waternya i sama dengan hasil dari Simpson ini ya. Hasil dari Simpson. Kita panggil Simpsonnya. Simpson C-nya berarti C di konsentrasi air tipe apaan sih? Berarti C I titik dua. Ingat ya, C itu kan matriksnya bentuknya ada baris sama kolom ya. Nggak cuman baris doang. Baris. Berarti harus ada ini titik dua C R C ini. Oke. Baik. Ya, berarti ini print. Kita suruh print konsentrasi air ya. Konsentrasi air. Konsentrasi air setelah pengeringan ya. Setelah 24 jam pengeringan. Setelah 24 jam pengeringan. Sebesar berarti kita main format ya sebesar 0,4 F di sini dua dot format nah oke ya dot format oke berarti kan setelah 24 jam pengeringan berarti di ini ya konsentrasi air oh di permukaan air di permukaan setelah 24 jam pengeringan berarti dia tuh mintanya di akhir, posisi radialnya itu di akhir, di bagian akhir, posisi radial di paling ujung, dan di waktu paling terakhir gitu. Waktu paling terakhir 24 jam kan. Berarti formatnya itu C, kita kasih indexing min satu koma min satu. Nah, karena di akhir semua ya. Nah, kita di sini C-nya mana ya? C itu ini. Oke. Nah, jadi kan di sini kan C itu kayak gini teman-teman. Matriksnya itu kan banyak ya. Ke sini 20 ke bawah ada 200 nih. Ya, sini NR sama NT. Berarti itu ke kanan itu terhadap posisi radial, kan 20 posisi radial, NR-nya kan 21 ya. Sama ke bawah itu 200 berarti posisi, bukan posisi, berarti terhadap waktu. Nah, berarti di sini karena min satu berarti min satu untuk baris dan kolom kan. Berarti min 1 jadi gini, min 1 ini C mana nih? Min 1 min 1 di sini, min 1 awal ini kan ini baris, di baris terakhir sorry, baris kolom baris bukan ini kolom itu sorry yang baris terakhir itu ini berarti baris tuh terhadap waktu ya baris terakhir nih ya di baris terakhir dan di kolom terakhir di kolom min 1 jadi tuh ini gitu nah adalah ini kayak gitu besar 0,1697 ya sama ya ini ya 0,1697 nah di baris terakhir dan kolom terakhir nah ini gitu maksudnya 0,97 oke dah terus print Roman water ya Roman water persentase air masih tersisa dengan persentase air yang masih tersisa titik dua 0,4 F dot format remaining water remaining water remaining water berarti kan remaining water itu belum belum bikin plot ya berarti ya
Oh iya, lupa belum bikin plot yang remaining water. Berarti nanti aja, bentar. Berarti remaining water itu kan mana nih? Data remaining water. Oke, remaining water tadi kan terhadap Tespan ya teman-teman. Di sini mana tadi? Ya ini ya terhadap Tespan. Jadi ini tuh kayak persentase air tuh di berbagai waktu gitu. Nah, dibagi waktu terakhir sama waktu pertama. Jadi setelah 24 jam itu kan berarti kan di waktu terakhir ya. Nah, remaining water ini kan cuman satu kolom ya, satu satu kolom. Dia cuman satu kolom aja nih. Berarti ini 89,51. Nah, ya ini. Karena kan di waktu 24 jam setelah pengeringan di sini ya 89,51. Ya, berarti remaining water yang min satu. Ya, ini ya. Oke, 8,1 sama 0,97. Oke, udah bener. Nomor satu. Nomor dua, ini kita bikin em, oke, jadi berarti intinya nomor dua itu variasi ya, variasi. Hasil persentase airnya itu masih di atas 85% nih. Ya, masih 89 ya. Ini kan masih 89% nih, padahal udah 24 jam pengeringan. Tapi masih ada 89% air. Nah, si Chandra ini pengen hasil akhirnya tuh 73% gitu, 73%. Jadi itu yang dicari adalah YUD-nya. YUD ini ya, YUD udara ini. Gram air humiditas ya, gram air per gram udaranya itu berapa sih yang kalau misal kita keringin tuh sampai 24 jam itu bisa sampai berkurang 73%, sisa 73%. Nah, berarti ini kita mau nyari nilai YUD. Gunakan second method dan gunakan YUD yang awal ini sebagai guess ya, sebagai tebakan. Oke, berarti kita main second, teman-teman. Di sini kita mau ngesekan YUD. Berarti F objektifnya, fungsi objektifnya kan second perlu ada F objektif ya, F objektif sama second. F objektifnya ini berarti adalah 73% ini ya. Ini 73%. Remaining waternya tuh sampai 73%. Nah, berarti ini kita hitung C-nya dulu. C karena remaining water kan fungsi dari C, oke. Remaining water itu adalah fungsi dari C. Berarti di sini ini udah CI ya, CI. Pakai ini aja, pakai ini aja. KCI RKDE. Nah, ini RK-nya double. Oke. RKCI. Terus remain water, RW remaining water hitung, RW calc. Remaining water terhitung itu berarti tadi Simpson ya. Remaining water kan Simpson ini. Ini Simpson, kita panggil Simpson. Remaining water, Simpson. C. Nah, tapi ini C-nya tuh di C yang paling terakhir. Ingat ya, kan pengennya kan konsentrasi di hasil pengeringan ya, hasil terakhir pengeringan. Berarti di 24 jam setelah time-nya itu time terakhir tes pannya itu terakhir 24 jam. Berarti di sini adalah min satu koma titik dua di berbagai ini ya, berbagai posisi radial. Nah, min satu ini kan refer untuk jam 24 jam, jam ke terakhir, jam ke 24. Nah, jadi kita yang dihitung itu cuman bagian RW chart yang konsentrasinya itu cuman di time terakhir doang gitu intinya. Kalau yang ini kan mana ya tadi? Kalau ini kan di C berbagai I kan, berbagai I berarti berbagai waktu. Makanya di sini remaining waternya NP0 length span. Length span di sini juga length span. Nah, karena berbagai waktu. Nah, tapi kalau di sini kan fungsi objektifnya kita pengennya yang terakhir doang nih sampai 73% gitu. Nah, berarti ya udah kita sini CI C terhadap apa tadi? Argumennya R sama C in. R sama C in. Lebih child. Ya. Terus kayak biasa kita perlu nentuin zero-nya dulu. Zero berarti
RW Chalk itu kan harus 73% ya. Berarti kan RW Chalk sama dengan 73%. Itu kalau misal kita substitusi, kita pindah ruas, itu berarti jadinya RW Chalk min 73% sama dengan nol. Kayak gitu. Ini return zero. Oke. Nah, tapi permasalahannya di sini, yang kita objektifkan itu kan adalah Y udara ya. Itu kan kita mau nyari eh akar persamaan atau nilai Y udara yang mau disekan kan Y udara. Berarti F objektif ini nanti yang nanti kan disekan kan ada kayak plus epsilon, min epsilon itu kan teman-teman. Nah, yang di plus epsilon sama min epsilon itu adalah Y udaranya. Nah, tapi di sini nggak ada Y udara nih. Berarti di sini C ini adalah ada argumen Y udara nih di sini. Nah, ini error ya kalau misal kitaran tuh nggak error. Nah, jadi di sini ada argumen satu lagi nih teman-teman Y udara. Nah, jadi kita revisi argumennya ya. Nah, di sini ada Y udara. Kemudian, nah jadi Y udara ini nanti berubah ya. Karena nanti juga ada variasi Y udara. Jadi gini, jadi nanti kita perlu kalkulasi ulang setelah kita dapat Y udara baru. Kan gitu juga ya. Di sini yang OD-OD ini kita tambahin Y udara. Nah, ya. Sini ada tambahan argumen. Y udara. Ini berarti RK tuh perlu nggak? Ya perlu ya. Ya di sini juga ding karena efek ya. Ya udara di sini berarti, nah ini juga, ya di sini ada ya udara, di sini ada ya udara. Terus Simpson, Simpson nggak ada kata-kata ya udara berarti nggak perlu dimasukin di sini. C, ya udara, oke. Oke. Bentar kita coba run dulu. Oke, so harus. Nah, berarti kita ke second. Dev second. Ya, Dev second ya, Dev second. Second. Titik dua. Nah, ini nanti kita masukin di udara gas ya, di udara gas. Dev second berarti errornya, di sini udah ada error belum ya? Oh, ini kita masukin sini aja deh. Nah, error toleransi epsilon 1,4. Oke. Terus berarti yang akan X out-nya, yang akan kita sekankan adalah yaitu gas ya, YUD gas, YUD gas. Nah, ya berarti sini YUD gas. Request berarti pakai while loops, while error lebih dari sama dengan toleransi, titik dua. Nah, ft-nya ini fungsi awal itu berarti fobj y out kan. Terus berarti ft plus ft plus ft plus berarti kan fobj ini ya, ft plus fobj tapi y outnya plus epsilon, kemudian ft min, nah ft min sama dengan fobj y out min epsilon dengan berarti DFT turunannya adalah FT plus min FT min dibagi 2 bagi epsilon. Oke. Y udara baru, Y new sama dengan Y out dikurang berarti FT per DFT. Nah, oke. Terus kemudian errornya adalah absolut dari Y new min Y out per Y new kali 100. Kemudian berarti kita kalkulasi ulang Y out sama dengan Y new. Sini adalah return Y-nya. Oke, ini adalah eh, solver second ya. Berarti kita mau ngesekan Y udara dulu. Y udara. Oke, YUD new, YUD baru. YUD yang baru adalah kita sekan
YUD guys, YUD guys kita pakai ini ya sebagai trial ya, sebagai guys pertama kita pakai YUD aja. Oke, kita dapat berapa nih? YUD baru berapa sih ini? Oh, 0,0137 ya ini ya berarti kita harus minimal humiditasnya tuh 0,0137 biar di akhir itu kita bisa mendapatkan air tersisa tinggal 73% doang. Oke, berarti kita kalkulasi baru nih. C new ini, C yang baru kita berarti pakai yang Y udah ada baru. Nah, berarti sini pakai YUD new. Plot percentage remain water at various times. Tuh, calculate the percentage remain water with the... Ya, berarti suruh ngitung percentage remaining water sama ngeplot ya di sini. Berarti ya inilah ini. Cuman kan C-nya kita nggak pakai ini kan. C sebenarnya sama kayak ini. Cuman C-nya kita nggak pakai ini. Kita pakai C baru. C baru itu pakai YUD baru. Nah, jadi kita perlu rekalkulasi ulang dulu gini. Jadi ya udah ini sama aja di sini. Kita pas ini nggak apa-apa. Sini. Berarti apa di sini kita ubah ke remaining water baru ya. RW new itu adalah NP0 length span. For in range length span adalah RW new di sini. RW new I Simpsonnya adalah ini jangan C deh. C new deh C new biar beda. Di sini C new C new I R C I N. Oke. Dan kita plotin ya. PLT figure pertama itu dua ya PLT figure pertama sorry PLT figure dulu satu berarti PLT plot dari tes span terhadap RW new. Oke. Nah ini ya, nah udah ada nih di sini di PLT dot title persentase air tersisa ya persentase sisa sisa PLT label labelnya berarti time ya waktu. PLT ya labelnya pesan air ya. Pesan air ya. Klik di PLT show, lagi PLT show. Nah, oke, udah sama ya. Oke, nomor dua, udah, berarti nomor tiga nih. Nomor tiga, aduh bikin tabel ya, bikin tabel. Nomor tiga, kita bikin tabel. Nah, cuman yang unik di sini, kita suruh manggil C di 6 jam sama 12 jam ya. Kalau 24 jam kan gampang, tinggal min satu ya nanti. Oke, kita bikin tabel dulu ya. Line, kita coba dulu aja. Line itu sebanyak 65, misal 65. Aduh, print. Jadi nilai C di berbagai berbagai posisi radial pada waktu 6 jam, 12 jam dan 24 jam. 4 jam sebagai berikut. 4 jam SPB sebagai berikut tadi. Print ini buat line ya. Print line untuk awal dengan headernya. Nah, masih posisi radial C 6 jam. Ini berarti posisi radial. Kemudian C ketika 6 jam. Di sini uh, C ketika 12 jam.
dan C ketika 24 jam. Berarti di sini kan ada empat ya, ada empat eh, kolom. Jadi eh, print titik eh, 20 ya, 20, misal 20 string, kita samain dulu. Put format header. Oke, karena banyak ya, terus kemudian print line. Nah, berarti kita bikin kotak kosong dulu buat tabel. Tabel sama dengan np zeros sebanyak 4 ya. Di sini ada 4 kolom sepanjang r span. Berarti barisnya ada r span, barisnya itu ada len r span, koma sebanyak 4. Nah, oke gini aja. Tabel yang pertama, tabel yang pertama berarti di tiap baris untuk kolom pertama adalah r span ya, r span. Nah, masalahnya di tabel yang kedua sama tiga nih. Kalau yang terakhir, yang keempat itu kan gampang ya. Tabel keempat itu berarti ke ini tiga ya. Tiga itu adalah C new, kan yang baru ya C new di main satu. Karena di waktu terakhir main satu bagi posisi. Di waktu terakhir di bagi posisi. Nah, cuman masalahnya yang tabel ke ini ya, ke satu sama kedua ini. Ke 6 jam ke 12 jam. Ya, sebenarnya teman-teman bebas sih mau pakai indexing manual, cari di matriks ini kira-kira ke line berapa juga boleh, tapi alangkah baiknya kita pakai for i aja, for i in range, learn respan, ya kan kita mau nyari waktunya ya, learn respan, if, nah ini kita pakai ini, if tespan if tespan i itu adalah 6 ya, if tespan itu adalah 6 maka tabel ini, maka tabel yang pertama adalah I. Nah, ini. Jadi, yaudah ini sini aslinya tabel ke pertama ini C-nya di waktu I. Nah, waktu I-nya kapan? Waktu I-nya adalah 6 jam. Kita pakai tes span I. Kayak gitu. Di Elif, tes span 12 ya. Berarti tes spannya ke 12. Ya adalah tabel 2 ini. Oke, udah. Tabel 3 pakainya ini biasa. Ya, berarti tinggal for baris ya. For row in table. For row in table. Kita print sama ini ya, cuman bukan string tapi ganti float karena angka. Print di sini yang sini 2 berarti 20,2 ganti float karena desimalnya 2. Di sini kita ganti 20,4 float, 20,4 float, 20,4 float. Oke, format row. Nah, udah kita print line. Oke, kita coba dulu. Oke ya, aku panjangin deh ini kepanjangan. Kita buat ke 70 kali ya, 70. Nah, oh masih belum nyampe. Ya udah.
Ini kita ganti 15. Nah, ya udah berarti ini 68 lah kira-kira. Ya, 68, 67. Ya udah. Ya pokoknya ini ya. Buat nomor 3. Oke, bentar. Nah, 1220, 139, 1595. Oke, udah sama ya. 1220, 1439, 159, 20. Oke, ini nomor 3. Ya, cukup effort ya kalau table ya. Nomor 3, sekarang ke nomor 4. Nah, ini apalah ini nomor 4. Nomor 4 itu ya variasi berarti ya. Variasi. Oke. Oke. Bentar. Nomor 4. Mana tadi data? Nah, ini. Oke. Stem differentiation. Rating word tipe 1 is the result from the number 2. Plot the water concentration. Oke, jadi kita suruh bikin plot konsentrasi air terhadap various time. Ya, termasuk include variasi satu, apa, include jenis satu. Jenis yang pertama yang ini. Terus kemudian kita suruh bikin show. Oke, di sini kita suruh plot konsentrasi air, sama kita bikin plot show sisanya. Kan yang jenis satu kan udah ya, ya walaupun ya udahnya beda, tapi nggak apa-apa. Oke, berarti langkah yang kita ini biasanya kita bikin kotak kosong ya. Misal nanti deh nanti PLT figur dot 2 ya. PLT figur 2 kita mau bikin yang ini dulu teman-teman. Nah, nanti kita mainnya pakai for loop aja biar nggak usah banyak ngasilin ini coding. Figur. Oke, kita upload dulu. Karena yang pertama tadi udah ada kan, PLT plot. Yang pertama itu tadi berarti T-span waktu ya terhadap kadar air. T-span terhadap yang pertama berarti pakainya yang ini ya, C-new. Terhadap C-new di berbagai di berbagai waktu di posisi terakhir. Kadar air di permukaan kan, ya. Kadar air di permukaan. Di permukaan berarti kan yang di posisi radial paling ujung kan, paling akhir ya. Ya, kita kasih label lah sini. Di label jenis satu. Nah, oke. Sekarang kita perlu ngitung C ini, ya. Kita perlu ngitung C ini lagi, kayak gini, RK gini. Tapi untuk variasi jenis 2, 3, dan 4. Jadi kita perlu for loop di sini. For I in range. For I in range. Dan sepanjang R span ya, atau R var lah, terserah. Sepanjang R-nya kan. Var ini kan. Kok R span? Sepanjang ini, R var nih. Kenapa R var? Karena di sini ada 3. Nah, karena kan kita mau for loop buat ketiga data lain kan untuk C jenis 2, jenis 3, jenis 4. Nah, jadi rvar. Kok bukan R span ya, rvar. Atau kalian mau hvar di sini juga boleh ya, di sini hvar. Atau enggak sepanjang ya sepanjang 3 gitu. Oke. Okay. Berarti CI-nya CI-nya kan jangan lupa dibikin matriks ya di sini. Ini kan bentuknya matriks ya kalau OD untuk mol ini. Karena kan bentuknya C store-nya kayak gini. Nah, jadi IC-nya ini perlu dibikin matriks. NP1 C-in. Iya, CI itu NP1 dan C-in. Oke, tapi CI-nya bukan C-in ini ya, tapi CI var ini ya. Dikali CI var. CI var ke I. Salah. Bentar. I. Nah, oke. Oke, kita mau cari CI dulu ya, bentar ya. Kita bikin eh, kotak kosong buat nanti dapat kita masukin ke variable explorer ini kita biar ada datanya gitu.
Dikosong di sini berarti CI dot bukan CI all dot append nilai CI. Nah, oke. Jadi nanti biar CI all-nya tuh bisa masuklah di sini. Terus kemudian CVAR, CVAR tuh maksudnya ini ya, C new ini, C variasi, var. Nah, CI-nya berarti di sini kita pakainya CI all. CI all untuk indeks ke I, jadi CI all untuk jenis 2, jenis 3, jenis 4. Nah, ini sama ya, CI var ini CI untuk jenis 2, ketiga, dan keempat. CI all, dan R-nya ini berarti kita pakai R variasi. R variasi untuk jenis 2, 3, 4. Hanya kita juga sama, kita pakai variasi H var I. Nah, KG-nya juga sama, KG var I. DE-nya juga sama nih, DE-nya DE var I. YUD-nya kita pakai yang baru ya, YUD yang baru. Jadi kita coding ini udah otomatis gitu teman-teman. Jadi misal CVAR kedua, CVAR kedua pakai CIL-nya yang kedua. Kedua dulu benerin I yang pertama ya. Ya ini kan jenis dua, ini yang I pertama. Jadi otomatis tuh CIL, RVAR, HVAR, KGVAR, DEVAR, ya ini semua otomatis pakai yang pertama semua gitu. Nanti itu otomatis gitu, udah otomatis yang pertama semua. Nanti kalau misal CIL yang kedua, sini yang kedua, 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 kedua semua. Jadi itu adalah untuk jenis yang ketiga dan seterusnya keempat. Jadi udah otomatis. CVAR terus oh ya kita pengen tahu juga nilai CVAR-nya biar muncul CVAR all. Kita append CVAR all, CVAR all, nilai CVAR all kita tambahkan dari append dari nilai CVAR. Oke. Nah, karena kita udah bikin CVAR all, ya udah kita tinggal plotnya gampang nih teman-teman. PLT plot ini masukin sini kan, PLT plot, T-span. Nah, di sini kita pakainya CVAR nih. Pakai CVAR-nya CVAR all. CVAR all, tapi jangan lupa dikasih indexing. Nah, CVAR all I. Ingat ya, ini tadi kan titik 2 -1 karena di permukaan. Di setiap waktu untuk berbagai waktu, di ujung permukaan doang. Nah, tapi indeks di sini itu mengartikan CVAR all kan di sini ada tiga ya, hasilnya ada tiga nih. Untuk CVAR jenis 1, jenis 2, jenis 3, dan jenis 4. Nah, jadi maunya di sini tuh ada nanti ada tiga CVAR-nya tuh. CVAR kedua, CVAR ketiga, CVAR keempat dengan indexing akhirnya tuh sama untuk berbagai jenis waktu dan di ujung doang di permukaan. Nah, terus labelnya. Nah, labelnya ini ya, teman-teman. Labelnya kita pakai F gini ya. Sorry, labelnya pakai F ini. Oke, bentar. Label di sini jenis, di sini F nih harusnya di. Nah, gini. F jenis F. Nah, jenisnya itu salah. Jenis sini I plus 2 ya. Nah, kenapa gini? Jadi F ini menunjukkan dia gini. Kalau misal tanpa F, kita coba dulu ya. Ya, belum muncul nih ya. Sepertinya grafiknya benar. Kalau misal tanpa F di sini ya, itu nanti harusnya tuh munculnya tuh karena belum di legend sih, sorry ya, belum di legend. Kan nanti munculnya di sini tulisannya jenis I plus 2. Jadi I plus 2 ini fungsinya sebagai string. Tapi kalau misal kalian tambahkan F di sini, nah I-nya ini dia refer ke ini, for I ini. Jadi I-nya refer ke ini. Jadi I-nya 0. I-nya itu adalah angka 0. Nah, kenapa plus 2? Karena I-nya kan dari 0 ya, bukan dari satu. Nah, kita kan mau ini kan PLT plot yang di dalam for ini itu kan untuk jenis 2, jenis 3, dan jenis 4. Nah, makanya kita tambahin plus 2 gitu. Jadi I plus 2 ternyata kedua, terus nanti kemudian satu plus 2 kan jenis ketiga dan jenis keempat kayak gitu. F jenis satu, jenis 2. Udah, berarti kita tinggal PLT title pakai ini deh. PLT title.
PLT title-nya berarti kadar air di permukaan kayu. Kadar air di permukaan kayu pada berbagai waktu. Nah, X labelnya itu waktu. Oke, PLT Y labelnya ini adalah kadar air. Oke, PLT grid sama PLT legend buat nampilin eh, tadi ya keterangannya PLT legend. Oke, 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 good ya. Udah sama lah ya. PLT jenis satu, jenis dua, jenis tiga. Oke. Oh ya, masih ada satu lagi ya. Untuk ini kita mau show. Oke. Kita nggak usah banyak-banyak ya, pakai for aja. Berarti di sini yang mana nih? Nah, pakai IMSO ini, copy aja di sini. IMSO, berarti for i in range, lan kan ada empat ya, ada empat, ada tiga ya, ada tiga. Di sini ada tiga, berarti lan sama ya ervar atau kalian bisa range tiga gitu, nggak boleh. Lan ervar titik dua. Nah, oke. Berarti kita gini, oke. PLT figurnya ini berapa ini? Kedua ya, kedua berarti mulai dari ketiga. Nah, mulai dari ketiga. Tapi kan di sini ada tiga nih. Berarti sini tiga, empat, dan lima. Nah, karena di sini for i, tadi aku udah jelasin, i-nya itu mulai dari nol, berarti i plus tiga. Nah, nanti dia tuh otomatis gitu. I plus tiga, i plus tiga dari nol, i plus tiga dari satu, i plus tiga dari dua gitu. Nah, i plus tiga. C-nya, PLT in show, and bed transpose-nya ini adalah C var all kan tadi, yang udah kita hitung ini ya. C var all untuk jenis 2 dan jenis 3 dan 4 ya. Nah, berarti ini kita masukin C var all, C var all I ya oke. Okay. C mat extend T final, R-nya ini R var. Kalau teman-teman pakainya gini R var I, terus yang aspeknya bukan otomatis, yang bukan auto, tapi pakai T final per R. Ini jangan lupa R var-nya juga diganti R var I. Oke, Albar nilai C pada berbagai waktu posisi radial kayu jenis. Nah, jenisnya berarti kita pakai gini, jenis kayu jenis titik dua nol F ya, titik dua nol F. Nol F, nol F dot format, bentar, dot format, kok masih dot format, pakainya ini jenis nih, 2 3 4 gitu, format jenis. Oke, format jenis berarti waktu jam, nah sepertinya udah, kita coba. Oh, bentar nih. Oh iya lupa, jenisnya jenis I. Oh iya lupa, bentar. Jenisnya jenis I. Oke. Oke. Oh kayu jenis 2,00, bentar, bentar. Ini kita tegaskan desimalnya, nggak perlu pakai desimal ya, 0,0 F. Oke. Kayu jenis 2 3 4. 2 3 dan 4. Oke, cukup panjang ya. Nah, ini udah selesai. Ini. Jadi untuk jawaban nomor 4, ini untuk kadar air permukaan kayu pada berbagai waktu. Ini buat IMSO-nya, nilai C untuk jenis 2, jenis 3, jenis 4, dan yang ini jenis satu. Dan ini persentase air tersisa di berbagai waktu. Gitu. Oke. Nah, mungkin sekian pembahasan untuk kode B B1 week 9 ya, tugas ke-9, tugas mall. Ya, apabila ada pertanyaan bisa tanya, bisa PC. Oke, sekian. Kalau misalnya ada eh, salah-salah ya di sini, kita mohon maaf. Di sekian dan terima kasih.